Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Sinta Putri, absen 26, kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perekonomian global di Indonesia dan dunia. Pandemi COVID-19 merupakan virus corona yang berasal dan pertama kali muncul dari kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Diduga COVID-19 ini berasal dari hewan kelelawar dan setelah ditelusuri, orang-orang terinfeksi ini merupakan orang-orang yang memiliki riwayat telah mengunjungi pasar basah makanan laut dan hewan lokal di Wuhan, Cina. Dengan adanya COVID-19 ini, banyak karyawan atau pekerja yang terancam PHK karena banyak pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dikerjakan di rumah. PHK ini dilakukan karena kurangnya pembelian dari konsumen dari dibatasinya ekspor ke negara tertentu sehingga akan menghambat ekspor dan mengurangi pendapatan perusahaan, bahkan perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Dampak virus corona ini sudah mulai terasa bagi perekonomian dalam negeri, yaitu 1. Dampak ke pariwisata dan perdagangan. Dampak ekonomi Indonesia dimulai dari sektor pariwisata, dikarenakan ada sektor perdagangan ekspor-impor yang terganggu. 2. Kebijakan moneter untuk lawan corona. Negara-negara G20 berkomitmen untuk mencegah terjadinya resesi ekonomi akibat virus corona atau COVID-19. Salah satu yang menjadi ancaman adalah model yang dikeluarkan alias capital flight yang dialami sejumlah negara. 3. Krisis kemanusiaan akibat corona. Seluruh negara yang tergabung di dalamnya mencari cara agar pandemi corona ini tidak menimbulkan dampak lebih dalam pada perekonomian. Yang sedang diupayakan, jangan sampai krisis kesehatan mempengaruhi sangat dalam pada krisis ekonomi, sosial, dan keuangan. 4. Pelemahan rupiah. Salah satu contohnya adalah terus melemahnya nilai tukar rupiah hingga saat ini sudah mendekati angka rupiah 14.000 per USD. Jika Presiden mengeluarkan kebijakan lockdown, maka akan berdampak besar pada pertumbuhan perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kegiatan perekonomian yang akan berhenti secara besar-besaran. Sebagai gantinya, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan lainnya seperti belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah untuk menekan penyebaran COVID-19. Meskipun kebijakan tersebut diberlakukan, namun masih ada saja masyarakat yang menyalahgunakan kebijakan ini, seperti kegiatan belajar dan belajar di rumah digunakan untuk berlibur keluar kota. Sehingga kebijakan ini dapat memperluas dan mempercepat penyebaran virus corona, baik dari yang disebarkan oleh para pengunjung kepada masyarakat maupun yang disebarkan oleh masyarakat pada pengunjung. Sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap pemerintah, kita hanya perlu disiplin terhadap kebijakan social distancing dan physical distancing atau jaga jarak aman. #di rumah aja untuk meminimalisirkan penyebaran COVID-19 dan perekonomian Indonesia dapat pulih kembali.